seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Terakhir. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Iya, ini adalah kisah Yusuf, salah seorang anak dari Israel, Yakub. Ya, kalau menurut ceritanya dia nomor 2 dari yang terakhir. Ya. Jadi dia nomor 11, kira-kira begitu. Dan kita sama tahu ini cerita sekolah minggu bahwa pengkhianatan saudara-saudaranya telah menyebabkan dia jadi penguasa di Mesir. Sekali lagi, ini adalah suatu kesimpulan dari narasi kisah hidup Yusuf. Ketika Yusuf mengalami proses yang begitu berat, dia mengalami padang gurun kehidupan secara pribadinya. Dia dicemburui oleh saudara-saudaranya sendiri, ya. Dia diperlakukan dengan semena-mena, tidak adil. Dia dimasukkan ke dalam sumur kering lalu dijual, dan begitu menyedihkan kehidupan Yusuf. Setelah dia sampai di Mesir, dia lagi digoda oleh istri Potifar. Ya. Kemudian dia akhirnya dipenjarakan lagi. Setelah dipenjara, dia berhadapan dengan ada 2 teman. Yang satunya pembuat minuman, yang satu tukang roti kan? Ya. Nah, kemudian dia menafsir mimpi dan orang-orang menyebutnya Yusuf si pemimpi. Ya. Soalnya cuma beda 1 huruf dengan pemimpin. Yusuf si pemimpi, bukan pemimpin. Nah, tetapi akhirnya Tuhan menetapkan langkah Yusuf dengan pasti. Dia menjadi pemimpin atas seluruh Mesir. Inilah proses. Banyak orang menolak proses. Banyak orang ingin jadi kepala dan tidak mau sama sekali jadi ekor. Tetapi ingat, untuk menjadi kepala harus dari ekor. Tanya Pak Galuh. Galuh sementara menanjak. Ya. Jadi biarlah kita berproses. Ya. Biarlah kita membuat narasi kehidupan kita sendiri. Ya. Atas tuntunan pimpinan Yesus Kristus. Ya. Dan saudara tahu, ini kisah Yusuf ini begitu sangat menyentuh kita. Ya. Ini cerita sekolah minggu, tetapi ini sebenarnya sesuatu narasi biblikal yang luar biasa.
ketika kelaparan menimpa seluruh wilayah Mesir, termasuk juga di mana Yakub dan anak-anaknya yang lain tinggal, ya, kesulitannya luar biasa. Yusuf Tuhan taruh di Mesir. Tetapi kalau saudara melihat ceritanya, ini adalah suatu bentuk pengkhianatan. Pengkhianatan terjadi karena syirik, iri. Ya. Ini Yusuf kok diperlakukan memang istimewa. Ya. Pakai pakaian yang mahal, paling mahal. Kong dia datang, dia dapat tuh mimpi, DP saudara-saudara akan menyembah dia. Ini dorang pesaki hati langsung aja di ubun-ubun. Ya. Ya, dan ini sebagai ekspresi dari sakit hatinya mereka hampir bunuh Pak dia. Untung masih ada yang baik hati, sudah aja bunuh Pak. Kasihan. Ya. Taruh di sumur. Bang abis itu nambah atur bajuan akan ya. Ya. Lelang jo kira-kira begitu. Jadi budak. Ya. Jadi Yusuf mengalami proses padang gurun kehidupan secara pribadi. Alkitab bilang mengucap syukurlah dalam segala perkara. Orang mesti tanya Pak Yusuf, kira-kira dia seperti apa waktu semua saudaranya mengkhianati dia, membencinya, ya, mengeksekusinya. Saya membaca, ya kami berdua karena memang cuma tinggal berdua, ya. Coba kami ada membaca perjanjian lama, perjanjian barunya sudah selesai, orang turun lagi ke perjanjian lama dan sampailah pada kisah Yusuf. Saya coba-coba introspeksi diri, kaca diri. Kita belum mampu. Ya. Prosesnya sangat luar biasa. Ini bukan tetangga. Ini bukan sekedar teman baik. Ya. Bukan sahabat karib, bukan. Ini saudara. Seayah. Saudara kandung ini, saudara pada garis keturunan bapak atau ayah. Saudara-saudara inilah yang menjadi pengkhianat. Saudara-saudara inilah dipenuhi oleh rasa dendam, iri, dengki, lalu terjadilah kisah yang menyedihkan. Dan kalau saudara baca detail kisah sebelumnya, cerita menyedihkan dari si Yusuf, ya. Akhirnya sampai jugalah saudara-saudaranya ini di Mesir untuk sesuap nasi, kira-kira begitu, ya. Supaya orang bisa melanjutkan kehidupan jasmaninya. Lalu ketemulah dengan penguasa. Antara Yusuf dan Firaun cuma beda tuh cincin. Iya kan? Gitu. Ya saya bisa katakan kalau Firaun adalah rajanya, maka Yusuf adalah perdana menterinya. Dia adalah kepala pemerintahan. Dia yang atur semua. Firaun tidak mau berurusan dengan namanya itu kelaparan, dengan urusan strategi bagaimana jalannya pemerintahan. Ya, Firaun serahkan semua. Yusuf yang take over. Lalu datanglah orang-orang dari Ibrani ini, ya. Saudara-saudaranya sendiri. Yusuf waktu lihat pada orang dia langsung kenal. Cuma para pengkhianat ini nyala kenal. Ini ada korelasinya dengan Yesus dan murid-muridnya. Murid-muridnya semua pengkhianat. Cuma sayang,
Hanya Yudas yang menjadi sasaran tembak utama. Ya. Semuanya pengkhianat. Ironisnya, semuanya meninggalkan Yesus, lalu Yesus datang cari, Yesus kenal mereka persis, tetapi para pengkhianat tidak mengenal. Yang ada bateria, hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Mereka tidak kenal. Seperti Yusuf ketika dia mengenal saudara-saudaranya, bukan murka, bukan amarah, bukan dendam yang dilampiaskan, bukan akar kepahitan terhadap para pengkhianat ini yang dilepaskan, tetapi belas kasihan. Ya. Dan saudara tahu cerita selanjutnya. Ada beberapa teks kalau saudara perhatikan di ayat-ayat 2 sampai ke 8, Yusuf mengatakan, oleh karena untuk menyelamatkan hidupmu lah Tuhan menyuruh aku ke sini. Kalau orang coba berpikir secara moralitas, masa Tuhan suruh caranya begitu? Nggak ada lebih baik, so. Kenapa Tuhan suruh punya kehendak ini harus ada pengkhianatan saudara-saudara lebih dulu? Orang kan terlalu berpikir normatif, moral, ya. Sehingga orang selalu protes Tuhan. Kita kan ada baik-baik. Kenapa kong? Kenapa kong? Kenapa kong? Tapi Yusuf memahami, ya, ini jelas sekali. Coba mari kita lihat. Ini pernyataan yang menarik. Semoga kita dapat memahami kebenaran yang simpel ini. Ya. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu, ayat 7, untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, ya, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Misi penyelamatan Yakub, papanya dan saudara-saudaranya melalui cara pengkhianatan. Nah, lazim kan? Sangat tidak manusiawi. Lalu apakah kita mau mengatakan Tuhan salah? Tuhan merencanakan kejahatan. Tapi Yusuf berkata benar. Ini merupakan satu kesimpulan dari tragedi kemanusiaan pribadi yang dialaminya. Ternyata ujungnya di sini kote. Mulai dari ekor sampai menjadi kepala. Tapi orang maunya mie instan, langsung jadi kepala. Ya kan? Dia berkata, karena untuk menyelamatkan dirimu lah, keluargamu lah, papa dengan saudara-saudara. Tuhan menyuruh kita lebih dulu dengan proses yang sangat menyakitkan, padang gurun kehidupan pribadi Yusuf. Jadi ketika kita masuk dalam proses, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan dulu. Ikuti dulu prosesnya. Seringkali orang maunya serba instan, ya, serba instan. Saya coba periksa ajaran-ajaran Yesus ini bertentangan dengan pengajaran moral humanisme. Ya, mari kita lihat dulu. Ini ada pengajaran dari Yesus Kristus yang kayaknya kalau dikonfrontir dengan ajaran moral humanisme,
Ini bertolak belakang ini. Yang masuk akal ini ya. Karena orang suka memasukkannya ke dalam akal kita walaupun dengan cara akal-akalan. Ya. Lukas 6 ayat 27 mulai. Oke, mari orang baca bersama-sama lah. Oke, mulai ayat 27. Lukas pasal 6 ayat 27. Nah. 23. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi, perhatikan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang di sorga adalah murah hati. Ini pengajaran yang hampir tidak bisa diterima dengan akal sehat secara humanisme. Ya, gimana sih? Tapi ini ajaran Yesus. Yesus memulainya bagi mereka yang mendengarkan aku. Ya. Orang sedang mendengarkan pengajaran Yesus Kristus. Kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Ya. Inilah yang Yesus ajarkan. Yesus tidak pernah mundur ketika dia melihat keadaan kita yang masih campur baur dengan daging. Yesus tidak pernah menarik kembali berkat-Nya ketika Petrus tidak mencapai target. Petrus tidak memenuhi harapan idealnya. Petrus adalah pemimpin para pengkhianat. Like or dislike, it's a fact. Petrus yang cepat mengatakan, semua boleh lari, mar ungkit sanger asli tidak akan pernah mundur. PU ini, Raja Laut ini, manasak di laut.
kita suruh kasih kita pejala, su perau, su kasih, kong kita memundur nyon. No. Sekali ya tetap ya. Mari ini baru memulai proses. Ternyata prosesnya tidak demikian. Ungke sanger asli jadi pengkhianat. Menyangkal Yesus 3 kali. Kutuk 2 kali. Sumpah 1 kali. Cari sendiri itu 3 terang itu. Setelah itu dia menangis terseduh-seduh. Petrus bertobat. Waktu dia menyangkal ketiga, dia haga pa Yesus ada haga pa dia. Napa PU? Ngana tu jago toh? Aku tidak akan meninggalkan engkau. Cuma 3 kali kok ada menyangkal. Dia menangis. Lalu orang menafsir dia bertobat. Para pendeta tergopoh-gopoh. Oh, Petrus bertobat. Nyanda Petrus nyanda bertobat. Dia bilang, teman, mari jo ke laut. Ya. Kan orang memang asal nelayan. Jadi ketika kebangkitan Yesus bangkit, orang tunggu-tunggu dia muncul-muncul, mari jo orang kembali ke habitat. Ya, kembali melaut, cari ikan. Jungkir balik, pengalaman pertama terulang kembali. Ya. Waktu awal Petrus juga dapat ikan. Kasih tinggal Yesus juga dapat ikan. Ya. Nasib tetap sama. Lalu apa yang terjadi? Para pengkhianat ini dicari oleh Yesus Kristus. Maka ajaran Yesus Kristus dibuktikan. Kalau ada satu domba yang hilang, gembala mencarinya sampai ketemu, lalu bawa pulang ke kandang. Itu ajarannya sendiri. Lalu dipraktekannya. Ini bukan cuma satu domba yang hilang. Ini rasul-rasul hilang. Kalau jemaat biasa, pendeta bilang kalau anak yang terhilang pulang sendiri. Begitu tuh. Kalau domba yang hilang, dompi cari. Tapi kalau anak tahu pulang. Nyanda. Yesus datang menggenapi, mempraktekkan apa yang diajarkannya. Satu hilang, cari sampai ketemu. Ini ada kurang lebih 11 orang yang hilang. Para rasul lagi. Utusan-utusan Injil lagi. Mereka yang terhilang. Lalu Yesus berdiam diri. Moni bukan cuma anak Moni. Moni rasul pulang sendiri. Kalau mau pulang. Kalau nyana mau, biar akang yang ini hilang. Tapi dia cari, ketemu mereka ada sementara melaut. Tidak dapat apa-apa, nihil. Dia tidak marah-marah. Ya. Dia tidak naik tensinya, tidak. Dia panggil anak-anak, hai anak-anak. Kalau orang bahasa, hai bro. Masih ada lauk pamone, masih ada ikan pamone. Yang dipanggil anak-anaknya tidak mengerti. Itu tuh komandan ada panggil. Itu tuh gembala agung ada panggil. Mentau dorang mungkin karena angin selatan so ada mangamuk. Jadi orang dapat dengar cipit-cipit. Dorang nyana kenal. Dong lihat, ada orang petekan. Malah yang ngerinya ketika Yesus berjalan di air ini, murid-murid rasul hantu. Coba.
Kalau pas aku dapat dengan Pak Erik datang malam mau pakai jaket, kontak tutup semua. Ih, hantu putih ada sih. Nah, coba-coba sih. Coba-coba dia. Itu botol-botol Herbalife kok ikut pergi. Coba-coba. Jadi memang mereka memang benar-benar Haji Roma bilang terlalu. Rasul ini kalau kau cuma kapsul, ya boleh juga kapsul kuat. Kong serta PU dapat tahu, ya ada orang bilang, itu Yesus itu yang Bapak Taria. PU ikut terjun bebas ke danau. Nah, jadi pertanyaan apa kong PU terjun? Alkitab bilang dia nyanda pakai baju memang. Nah, orang laut kok kan dia malu. Mas sebenarnya dia pemalu bukan sekedar tidak pakai baju. Aduh, kasihan. Sudah pada Pak kita ini Yesus ini gembala agung. Kita semua nyangkal 3 kali. Kong kita ada bilang semua orang boleh meninggalkan, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan. Nah, sekarang kita bermodel begini, kasihan. Dia ada panggil kita dari laut, sekarang kita kembali ke laut. Padahal Yesus waktu panggil dari laut, Yesus tidak mengungkit-ungkit hal-hal gagal lagi, tidak, diberkati. Ya. Yang sama tuh bahasa bilang, kalau persoalan di laut jangan bawa ke darat kok. Ya. Tapi sekarang orang balik ulang ke laut. Yesus cari ulang lagi. Ini bikin kerjaan. Tapi itulah kasih karunia yang sempurna. Itulah Hyper Grace. Dia tidak sekedar mengasihi, tetapi benar-benar dia sempurna dalam mengasihi. Ya. Jadi kalau saudara mau tarik garis merah atau benang merah hubungan antara kisah Yusuf dengan kisah perjalanan para muridnya, kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, bahasa yang luar biasa. Demi menyelamatkan engkau, kamu, keluarga, papa, dan semua saudara-saudara, Tuhan menyuruh aku mendahului kamu ke Mesir dengan cara yang tidak manusiawi. Pengkhianatan. Ya. Demi menyelamatkan kita, saya dan saudara, pengkhianatan harus terjadi. Kalau tidak ada pengkhianatan, Yesus tidak naik salib. Karena skenario ilahinya memang begitu. Mesti terjadi ada pengkhianatan dulu, baru Yesus bisa naik salib. Lalu apakah dengan terjadinya pengkhianatan atau tampilnya para pengkhianat, berkat itu dibatalkan atau berkat itu tetap diturunkan? Berkat itu tidak bisa ditarik lagi. Maka ini ajaran Yesus yang sangat luar biasa. Kalau saudara baca, saya senang sekali dengan Yohanes 20. Ya, cerita tentang bagaimana Petrus dipercayakan menjadi gembala atau menggembalakan. Ya. Setelah makan, pengkhianat diberi makan, diberkati, diberi makan sampai kenyang. Lalu mulailah sang pemimpin para pengkhianat ini dipanggil, ditanya oleh Mahaguru Agung, Gembala Agung. PU, ya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Lalu PU langsung bilang,
Engkau tahu ya Tuhan, aku mengasihi Engkau dengan kasih fileo. Yesus tidak jantungan, Yesus tidak jadi uring-uringan. Kita kasih syarat, kasih agape, nggak cuma ada bisa kasih fileo. Ngana baru mulai sudah bikin salah, memang dasar. Tapi Yesus tidak. Ketika Petrus menjawab tidak benar, tidak sesuai dengan yang ditanyakan, kalau baca bahasa Yunaninya itu jelas yang ditanya, ya. Langsung Yesus bilang begini, tunggu deh, kita coba mau kontrol dokter dulu, jangan sampai kita darah semua naik, kontak semua sakit pemana. Enggak. Yesus bilang gembalakanlah domba-domba. Gembalakan. Nanti orang belajar itu bahasa asli. Kemudian Yesus tanya lagi, itu betul so? Karena mengasihi kita dengan kasih agape. Engkau tahu ya Tuhan. Eido. Engkau tahu. Hari-hari kok orang baku dapat. Merokan tahu tuh kita pemodel. Kita cepat darting, minum obat, eosinophil, obat darah tinggi, Maria turun-turun. Cepat sekali dia naik. Tak salah sedikit, ancur tapela. Ya, apalagi kita latihan begini. Sampai ketiga, Yesus bilang, apakah engkau mengasihi aku dengan fileo cuma? Yesus turun ikut Petrus. Petrusnya bisa naik. Pemimpin tertinggi harus turun. Guru besar agung itu turun karena muridnya sanggup. Nyandak tiki-tiki itu ontak. Iya tak? Iya. Sudah belajar seharusnya jadi paling tidak sarjana muda 3,5 tahun. Paling tidak. Baru punya tiki itu ontak. Ya. Dasar orang laut. Jadi Yesus turun. Dia ikut Petrus. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih fileo? Lalu Petrus tertunduk malu 3 kali tanya. Yesus turun level menyesuaikan dengan Petrus. Lalu apakah Yesus bilang sudah seboleh? Kita sebenarnya kasih kepercayaan pangana ada 2 kali. Gembalakanlah domba-dombaku. Maka ternyata memang ada yang tahu diri. Kita tarik deh. Ingin memang merusak kita kepercayaan. Betul lah. Ya, orang kan siapa begitu. Supaya orang tu dapat lihat baror. Menarusak kita pecitra. Kita sudah bawa-bawa ini kurang mau lantik kok. Karena bikin dulu surat pernyataan kok. Biar mau bikin surat pernyataan lah. Kalau memang cuma tiki di fileo dan boleh. Biar mau bikin pernyataan materai 10.000, 20.000 tetapnya nggak bisa. Yesus turun, kepercayaan tetap diberikan. Makanya Alkitab mengatakan Yesus Kristus tetap sama hari ini, atau kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah bergeser. Dia tidak pernah tergoyahkan dengan keputusannya. Dia tidak punya plan B. Tidak ada itu. Sekali ditetapkan kepercayaan kepada Petrus sang pengkhianat, dia tetap konsisten pada keputusannya. Karena dia Yesus Kristus, Gembala Agung. Dia pantas disebut Juru Selamat. Dia pantas disebut Maha Guru Agung. Dia pantas disebut Tuhan dan disembah
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi marilah kita mulai memeriksa perjalanan kehidupan kita melewati padang gurun yang berliku-liku ini. Ingat, kita dipanggil sebagai duta-duta Kristus, dan Kristus tidak pernah menganulir kepercayaan itu. Tidak pernah. Tidak pernah dia membuat surat susulan membatalkan apa yang sudah dia percayakan. Silakan kita melewati proses. Dan nanti di ujung dari proses kita bisa menyimpulkan bahwa untuk menyelamatkan keluarga, papa, mama, dan semua yang kita kenal, yang kita kasihi, Tuhan menyuruh aku mendahului kamu melalui padang gurun, melalui proses yang begitu berat. Jadi, pengkhianatan yang diberkati bukanlah suatu proses, tetapi akhir dari suatu proses. Ini adalah kesimpulan dari proses yang kita lewati. Ya. Jadi kalau saudara membaca dengan cermat, maka saudara akan mendapatkan hal yang demikian. Yusuf bisa berkata begitu setelah dia diangkat, setelah dia diberikan tugas oleh Firaun, setelah dia menjadi pemimpin Mesir untuk menyelamatkan semua rakyat Mesir, termasuk kaum keluarganya sendiri. Baru dia menyimpulkan suatu perjalanan padang gurun untuk menyelamatkan mulah Allah Yahweh Yesus Kristus menyuruh aku mendahului kamu melalui pengkhianatan. Ya. Jadi mari kita yang cerdas, yang belajar, kita akan menghadapi berbagai padang gurun kehidupan sesuai versi yang dipercayakan kepada kita. Ya, janganlah cepat-cepat kita mengambil kesimpulan, padahal kita masih dalam proses. Ada bahasa yang sering dipakai oleh para pendeta mengatakan segala sesuatu, Alkitab mengatakan apa? Segala sesuatu indah pada waktunya. Iya kan? Nah, indah pada waktunya artinya sebelum waktunya memang tidak indah. Kan begitu toh? Indah itu nanti pada waktunya. Tapi belum sampai pada waktunya memang tidak ada yang indah. Ya. Saya tidak bermaksud untuk sekali lagi apapun, karena saya tidak ada hubungan yang maksud-maksudan gitu dengan ceritanya Pak Erik, karena saya iri dengan prosesnya yang luar biasa. Ya. Kan Pak Erik lagi dominan bilang lepaskan pengampunan lebih dulu, lepaskan. Nah perlu tunggu minta-minta. Ya. Coba proses. Sekarang Pak Erik bisa ngomong dengan luar biasa karena sudah hasil. Orang lihat fakta. Ya, ini fakta, bukan fata morgana. Kan begitu. Tuhan memang taruh pada orang supaya orang iman Thomas terbukti. Orang kok selalu salah-salahkan Pak Thomas. Thomas itu perlu membuktikan. Ya, memang betul toh. Ya. Yesus jangan marah. Cuma orang tuh pendeta-pendeta bakir yang marah Pak Thomas. Sesedikit Thomas kan. Saya bilang kok jangan percaya. Thomas kan. Thomas. Yesus jangan marah doa Pak Thomas. Yesus ada bilang bye-bye. Iman dan logika, saya mau tanya dulu supaya jangan dapat lihat Thomas. Iman dan logika itu mana lebih tinggi? Atau iman dan logika itu orang Kristen ini perlu pakai logika enggak? Jangan cuma tahu ya amin, amin, haleluya, amin, amin, amin. Orang perlu enggak pakai iman? Ya. Atau iman pakai logika? Perlu enggak?
Iman Kristen, iman biblikal itu iman yang logis. Coba baca Roma 12 ayat 3 kalau nggak salah. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang Roma 12 ayat 3 Ya, betul. daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Berpikirlah begitu rupa, berpikir seperti Kristus berpikir, sesuai dengan ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Masing-masing kita punya ukuran iman, berpikirlah sesuai ukuran iman. Ya. Jadi iman dan logika dalam pengajaran biblikal Kristen itu seimbang. Ya, itu proporsional karena Alkitab bilang begitu. Orang Kristen harus pakai logikanya, pikiran Kristus. Ya kalau enggak ya orang ya dan amin saja. Nah ini bahaya ini. Ya. Jadi marilah kita yang sedang berproses, kita belajar terus dari Yesus Kristus, belajar. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan sebelum waktunya. Ya. Setiap kita punya padang gurun kehidupan, baik pribadi maupun keluarga. Kita jalani saja. Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Banyak orang ingin jadi kepala, tidak mau mulai dari ekor. Untuk bisa capai kepala kantor, Galuh mulai dari ekor, bolak-balik pemohon. Gitu. Kan begitu toh? Ya. Jadi ikutlah proses. Dari ekor, kemudian dia naik. Ini adalah pengalaman yang indah. Sampai jadi kepala. Indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita semakin cerdas. Ya, kita